Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Dias Devitasari, mahasiswi dari Universitas Jember. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana diet nutrisi pada pasien hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi. Kolesterol itu merupakan bahan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, apabila kolesterol teroksidasi, itulah yang menyebabkan kolesterol musuh atau kolesterol jahat yang ada dalam tubuh kita. Dapat disimpulkan bahwa bukan menurunkan kadar kolesterolnya, tetapi kita harus menurunkan kadar oksidasinya. Untuk oksidasi ini ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu pola makan, kedua yaitu stres. Sehingga apabila kita tidak menjaga pola makan, kita terus merasakan stres, akan meningkatkan oksidasi tersebut. Nah, untuk pengertian kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia itu merupakan kadar kolesterol yang melebihi batas normal, di mana batas normal tersebut yaitu 200 mg per dl. Untuk tanda gejala pada hiperkolesterolemia itu sendiri, yang pertama yaitu kita akan mudah sering pusing, mudah mengantuk, pada bagian kaki dan juga tangan akan terasa pegal, pada bagian belakang leher, bahu akan terasa berat, dan juga muncul benjolan kecil-kecil di kelopak mata, serta akan merasakan nyeri dada sebelah kiri. Untuk komplikasinya atau bahaya pada kolesterol tinggi ini apabila tidak segera ditangani, yaitu yang pertama menyebabkan penyakit jantung, yang kedua menyebabkan stroke, dan bisa penyempitan pembuluh darah, aterosklerosis. Selanjutnya, makanan apa saja yang harus dihindari? Adapun makanan yang harus dihindari dalam penderita kolesterol, yang pertama yaitu daging berlemak dan juga jeruan. Hal ini dikarenakan terdapat lemak jenuh yang tinggi dan juga purin yang sangat tinggi, sehingga dapat meningkatkan kadar kolesterol. Untuk cara mengkonsumsi daging yang benar yaitu dengan cara memilih daging yang tanpa lemak. Yang kedua, meminimalkan mengkonsumsi daging 2-3 minggu sekali. Dan yang ketiga yaitu menghindari mengkonsumsi daging dengan cara digoreng. Kita bisa memilih daging dengan cara direbus ataupun dipanggang. Selanjutnya yaitu gorengan. Gorengan mengandung kadar lemak jenuh yang tinggi dan juga kalori yang sangat tinggi, sehingga dapat memicu peningkatan kolesterol. Bagaimana cara kita menghindari makanan gorengan? Yaitu kita harus memilih makanan yang direbus ataupun dipanggang. Kemudian kita meminimalkan makanan gorengan dalam 1-2 minggu sekali. Dan yang ketiga, kita pilih minyak yang tepat untuk dibuat penggorengan seperti minyak zaitun. Makanan yang harus dihindari selanjutnya yaitu seafood. Tidak semua jenis seafood dapat meningkatkan kadar kolesterol, akan tetapi beberapa jenis seafood mengandung lemak jenuh tinggi sehingga mengakibatkan peningkatan kolesterol. Seafood jenis apa saja? Yaitu yang pertama kerang, udang, lobster, dan juga kepiting. Untuk cara mengkonsumsi seafood yang benar bisa dibaca di samping ini ya. Makanan yang harus dihindari selanjutnya yaitu makanan cepat saji atau biasa yang kita sebut dengan fast food. Makanan ini harus dihindari karena mengandung tinggi kalori dan juga lemak jenuh yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kadar kolesterol. Selain itu, makanan fast food ini mengandung gula yang tinggi sehingga dapat memicu masalah kesehatan lainnya. Untuk cara menghindari makanan yang cepat saji ini, kita bisa batasi makanan cepat saji dengan cara kita bisa mengelola makanan sendiri dengan bahan-bahan yang sehat. Salah satu makanan yang masyarakat beranggapan bahwa makanan tersebut bisa meningkatkan kolesterol, tetapi kebenarannya makanan tersebut justru baik untuk kolesterol. Masyarakat menganggap bahwa jika kita makan telur itu bisa meningkatkan kolesterol, tetapi jika kita mengkonsumsi telur tersebut secara benar, itu akan baik untuk kesehatan. Gimana caranya? Yang pertama, kita membeli telur dengan cara memasak direbus. Artinya kita tidak boleh makan hanya kuning telurnya saja, tetapi kita harus makan putih telur dan juga kuning telurnya. Nah, selanjutnya, makanan apa saja yang baik atau yang boleh dikonsumsi pada penderita kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia yang sangat mudah didapatkan dan masyarakat juga kebanyakan masih belum tahu. Yang pertama yaitu kacang-kacangan. Mengapa? Karena kacang-kacangan mengandung kaya akan serat dan juga mengandung lemak tidak jenuh, serta kacang-kacangan juga mengandung protein yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Nah, untuk jenis kacang-kacangan ini, yang pertama yaitu ada kacang hijau, kacang merah, dan juga kacang ambon. Yang kedua yaitu kedelai. Kedelai mengandung lemak yang tidak jenuh, mengandung kaya akan protein, dan juga mengandung fitosterol yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Untuk mengkonsumsi kedelai ini, kita bisa mengkonsumsi dalam bentuk olahan seperti tempe, tahu, susu kedelai, dan juga yang lainnya. Selanjutnya yaitu sayuran. Karena sayuran kaya akan serat dan juga mengandung fitosterol, mengandung polifenol yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Nah, untuk jenis sayuran yang baik untuk kolesterol, yang pertama yaitu jagung rebus. Kenapa? Karena jagung rebus ini mengandung banyak serat dan juga rendah kolesterol. Selanjutnya yaitu tomat mentah. Tomat ini mengandung antioksidan. Sudah dijelaskan bahwa tadi kita harus menurunkan kadar oksidasi dalam tubuh. Dengan mengkonsumsi tomat, kita bisa mengurangi oksidasi yang ada dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu timun. Timun ini bisa dikonsumsi dalam bentuk acar ataupun lalapan. Nah, kandungan dari timun ini memiliki rendah kalori dan juga rendah kolesterol. Dan juga timun ini banyak air, bisa menghidrasi tubuh kita. Selanjutnya yaitu toge atau yang bisa disebut dengan kecambah. Sayuran ini memiliki banyak tinggi serat sehingga dapat mengikat kolesterol, sehingga kolesterol tetap stabil.
Selanjutnya yaitu brokoli, karena mengandung senyawa sulforafin yang digunakan sebagai antioksidan dan juga antiinflamasi atau peradangan. Dan makanan yang terakhir yaitu jamur enoki, karena ini mengandung tinggi serat, rendah kalori, rendah kolesterol, dan juga mengandung vitamin sehingga menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Makanan selanjutnya yaitu buah-buahan, karena buah-buahan ini mengandung kaya akan serat, mengandung polifenol, fitosterol yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, buah-buahan juga mengandung antioksidan yang membuat tubuh kita terhindar dari radikal bebas, dan juga mengandung vitamin E dan juga K seperti kalium dan juga magnesium. Selanjutnya yaitu ikan berlemak. Kenapa? Karena ikan berlemak ini kaya akan omega 3 yang dapat membantu dalam menurunkan kadar kolesterol. Nah, untuk cara mengkonsumsi makanan ikan berlemak yang benar bisa dilihat di samping ini. Selanjutnya yaitu bawang putih. Seperti dilihat pada gambar di samping ini, ada beberapa kandungan pada bawang putih. Salah satunya yaitu alisin yang dapat membantu untuk menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, bawang putih ini juga mengandung antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Selanjutnya yaitu minyak zaitun. Seperti pada gambar di samping, memiliki kandungan yang begitu banyak. Salah satunya yaitu asam lemak yang tidak jenuh, sehingga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Selain itu juga mengandung fitosterol yang juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Untuk cara menggunakan minyak zaitun yang benar bisa dilihat di samping ini. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu akan mempelajari bagaimana cara mengelola masakan tentang diet nutrisi hiperkolesterolemia. Itu dengan cara dipanggang. Ini mematangkan makanan dengan suhu yang tinggi tanpa menambahkan minyak. Ini cocok untuk makanan yang daging, sayuran, dan juga ikan. Cara direbus yaitu memasak dengan cara menggunakan air yang mendidih. Nah, ini cocok untuk makanan yang berdaging, ikan, dan juga sayuran. Selanjutnya, memasak makanan dengan cara direbus, yaitu memasak makanan dengan cara menggunakan uap air yang panas. Nah, ini sama halnya dengan yang sebelumnya, cocok untuk makanan sayuran, daging, dan juga ikan. Hindari memasak makanan dengan menggunakan minyak yang bekas atau minyak jelantah, karena itu meningkatkan lemak jenuh, sehingga meningkatkan kadar kolesterol.